Bu Nona Mary. Kami di sini akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Pemurnian Air Limbah Batik dengan metode gabungan filtrasi sederhana, pemutaran, dan elektrokoagulasi dengan elektroda besi dan karbon. Ini kelompok 3 yang beranggotakan Maya Irmawati Foang, saya sendiri Pusvianti sebagai moderator, kemudian Yong Richard Sriwijaya, Mazaya Aurora Rasyika Sasmita, dan Ida Fitri Maharani. Mengenai latar belakang akan disampaikan oleh Maya Irmawati Foang. Kepada Maya dipersilahkan. Maaf, Mai, belum ada suaranya, Mai. Maaf. Oke. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan 3 metode, yaitu filtrasi, pemutaran, dan elektrokoagulasi. Metode pertama yaitu filtrasi. Filtrasi sendiri merupakan metode pemisahan suatu campuran larutan, liquid ke solid, melalui media berpori, dengan menahan zat pengotor yang mempunyai akan tertahan di permukaan filter. Filtrasi pertama dibuat dengan menggabungkan berbagai material yaitu zeolit, kerikil, pasir silika, rambut, kapas, dan kain flanel pada bekas botol mineral. Material-material ini memiliki fungsi dan keunggulannya masing-masing, yaitu untuk zeolit terdapat struktur berpori yang mempunyai sisi aktif sehingga dapat mengikat kation dan mempertukarkan ionnya pada larutan limbah serta mengabsorpsi partikel-partikel pengotor termasuk zat pewarna melalui pori-porinya tersebut. Kemudian pasir silika. Pasir silika merupakan material dengan ukuran yang kecil dan mempunyai kemampuan absorben yang baik. Selanjutnya, pada material rambut, terdapat keratin yang merupakan mikrofibril, berongga dan bagian medula yang berfungsi untuk mengikat senyawa jenis lemak. Nah, ukuran dari rambut ini adalah sebesar 100 mikrometer, sehingga gabungan dari berbagai tumpukan rambut akan menghasilkan celah berpori yang kecil, tetapi memiliki luas permukaan yang besar. Hal ini membuat partikel-partikel dari zat warna akan tertahan di antara pori atau celah dari filter rambut. Untuk menambahkan material filter yang dapat berfungsi sebagai penyaring suatu suspensi pada limbah batik, maka digunakan kerikil sebagai lapisan pertama pada proses filtrasi ini. Hasil filtrasi pertama berupa larutan analit. Selanjutnya akan difiltrasi kembali, yaitu filtrasi kedua ini akan digunakan karbon aktif dan dibarengi dengan pemutaran larutan, di mana karbon aktif sendiri merupakan senyawa karbon dengan struktur amorf yang dapat dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung karbon seperti arang, dengan diperlakukan secara khusus untuk mendapatkan permukaan yang lebih luas. Pemisahan dengan menggunakan karbon aktif akan membuat zat pewarna yang terdapat dari sisa hasil filtrasi pertama terabsorpsi ke dalam pori-pori karbon aktif. Sedangkan pemutaran sendiri menerapkan prinsip gaya sentrifugal, di mana partikel zat warna yang masih lolos akan berputar dan terdorong ke atas untuk kembali bersentuhan dengan karbon aktif dan ion-ion air akan diteruskan ke bawah untuk dilakukan proses pemurnian dengan elektrokoagulasi.
Selanjutnya, hasil filtrasi kedua ini akan dimurnikan dengan menggunakan metode elektrokoagulasi, yang mana elektrokoagulasi sendiri merupakan suatu proses elektrolisis sehingga membutuhkan arus listrik searah atau DC, larutan analit, dan elektroda. Proses elektrolisis adalah proses pemisahan ion-ion di dalam larutan analit yang mengandung sisa zat warna dari proses filtrasi dan pemutaran dengan mengalirkan arus listrik searah, sehingga ion kation akan ditarik ke katoda dan ion anion akan ditarik ke anoda. Nah, untuk elektroda sendiri yang digunakan adalah besi sebagai anoda dan karbon sebagai katoda. Pada anoda terjadi proses oksidasi, yaitu besi yang teroksidasi menjadi ion besi 2+, yang kemudian teroksidasi lagi dengan air dan menghasilkan besi hidroksida. Sedangkan pada katoda terjadi proses reduksi, di mana karbon merupakan elektroda inert, sehingga yang tereduksi adalah larutan analitnya, yaitu ion hidrogen menjadi gas hidrogen. Untuk tujuan dan metodologinya akan dijelaskan oleh Ida Fitri Maharani. Kepada Ida dipersilahkan. Baik, di sini adapun tujuan dari penelitian kita kali ini adalah yang pertama, menentukan keefektifan setiap metode yang digunakan dalam memurnikan air limbah batik. Yang kedua, menentukan nilai kadar COD, partikel zat warna, dan TSS pada limbah batik dari hasil permurnian dengan menggunakan 3 metode, yaitu filtrasi, pemutaran, dan elektrokoagulasi. Pada analisa ini, alat-alat yang digunakan ialah dinamo, botol, gunting, lem tembak, pisau, pipa paralon, gergaji, dan aki. Adapun bahan yang digunakan yaitu zeolit, pasir silika, kerikil, arang kelapa, rambut, benang putih, kapas, kain flanel, limbah batik, penjepit buaya, kabel, elektroda karbon, dan elektroda besi. Bahan-bahan tersebut dipilih karena mudah untuk dicari, harga jualnya yang murah, dan tidak berbahaya jika dilakukan percobaan di rumah. Selain itu, bahan-bahan tersebut juga lebih efektif dalam memurnikan limbah batik. Di sini sudah ada gambar prototipe dari alat kami untuk pemurnian limbah. Pada filtrasi pertama, terdapat 6 filter pada botol bekas, yaitu zeolit, kerikil, pasir silika, rambut, kapas, dan kain flanel, di mana fungsi dari kapas tersebut digunakan sebagai penyekat pada setiap filter. Residu hasil filtrasi pertama akan dialirkan menuju rangkaian filtrasi kedua, yang pada filtrasi kedua dilakukan filtrasi menggunakan karbon aktif, sekaligus dilakukan pemutaran residu menggunakan dinamo. Kemudian, langkah terakhir yaitu dilakukan elektrokoagulasi menggunakan elektroda besi sebagai anoda dan elektroda karbon sebagai katoda, di mana elektroda nantinya akan dialirkan arus listrik DC dari aki. Setelah dilakukan elektrokoagulasi, langkah selanjutnya adalah menganalisa kadar COD, partikel zat warna, dan TSS atau jumlah material tersuspensi pada larutan di dalam sampel limbah yang sudah dimurnikan. Di pojok kanan atas merupakan gambar dari hasil filtrasi dengan 6 filter yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Mengenai pembahasan akan dijelaskan oleh Richard Sriwijaya. Kepada Richard dipersilahkan. Baik, terima kasih Puspianti. Bab kali ini adalah pembahasan. Data-data hasil analisis dapat dilihat pada slide ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang metode filtrasi dengan 6 filter. Di sini kami telah membuat prototipenya secara langsung dengan menganalisa larutan analit sebanyak 2 jenis. Yang pertama itu Ramazol 10 ppm dan yang kedua itu adalah Ramazol yang dicampur dengan limbah batik. Hasil filtrasi pada larutan analit pertama yaitu Ramazol 10 ppm terjadi perubahan warna dari sebelumnya kuning menjadi putih kekeruhan.
Hasil filtrasi larutan analit yang kedua, yaitu ramazol yang dicampur dengan limbah batik, terjadi perubahan warna yang sebelumnya merah menjadi kuning. Hal ini membuktikan bahwa 6 filter yang kami gunakan telah terbukti efektif untuk mengabsorpsi partikel-partikel zat warna, di mana setiap lapisan filter akan memiliki fungsi sebagai penahan dan tempat absorpsi partikel zat warna dengan variasi ukuran pori dan luas permukaan masing-masing filter. Jika di limbah batik tersebut terdapat senyawa yang mengandung lemak, maka lemak tersebut akan diikat atau diabsorpsi oleh rambut yang mengandung keratin. Nah, berdasarkan literatur yang kami peroleh juga, di sini terbukti bahwa zeolit itu merupakan absorben yang sangat efektif, yang dapat dilihat pada dua gambar di samping. Gambar di sebelah kiri adalah gambar permukaan zeolit sebelum digunakan sebagai filter, dan gambar sebelah kanan adalah gambar permukaan zeolit yang setelah digunakan sebagai filter untuk memfiltrasi partikel-partikel zat warna. Hasil dua gambar ini didapatkan melalui SEM. Untuk gambar yang sebelah kiri, terlihat bahwa gambarnya masih gelap. Hal ini dapat disimpulkan bahwa permukaan zeolit pori-porinya masih belum mengabsorpsi partikel zat warna. Dengan gambar di sebelah kanan, terlihat bahwa gambarnya menjadi lebih cerah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa permukaan zeolit telah mengabsorpsi partikel-partikel zat warna, sehingga sinar X yang dipancarkan oleh SEM akan dipantulkan atau diresonansi kembali oleh partikel-partikel zat warna yang merupakan senyawa organik. Yang selanjutnya itu adalah filtrasi dengan menggunakan karbon aktif. Di sini kami belum melakukan penelitian lebih lanjut karena terbatas oleh keadaan yang sekarang. Oleh karena itu, kami mencari data literatur mengenai keefektifan dari karbon aktif itu sendiri. Itu dapat dilihat pada gambar grafik di samping. Di sini terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi keefektifan karbon aktif. Yang pertama, massa karbon aktif yang digunakan, dan yang kedua adalah jumlah atau waktu lamanya pemutaran dilakukan. Garis yang biru merupakan massa karbon aktif yang digunakan sebanyak 50 gram. Sedangkan garis oranye itu menggunakan karbon aktif sebanyak 100 gram. Sedangkan garis abu-abu itu adalah hasil analisa dari menggunakan karbon aktif sebanyak 200 gram. Dapat dilihat di garis biru terjadi naik turun nilai efisiensi yang mungkin dipengaruhi oleh keadaan limbah itu sendiri. Karena limbah yang analit yang satu sama yang lain kan kadarnya berbeda-beda juga. Akan tetapi kita bisa melihat dengan jelas kalau di garis yang abu-abu, walaupun limbah yang dianalisa itu mungkin berbeda-beda kandungannya, tetapi terjadi kenaikan nilai efisiensi selama waktu pengadukannya. Waktu pengadukan dapat dilihat pada sumbu X, yaitu dari 0 menit, 15 menit, 30 menit, 60 menit, 120 menit, sampai 180 menit. Nilai efisiensi terbesar yaitu sebesar 61,78%, yaitu dengan menggunakan 200 gram karbon aktif dengan waktu pengadukan atau pemutaran selama 180 menit. Kenapa karbon aktif itu sebagai absorben yang baik? Karena karbon aktif memiliki banyak pori-pori dengan porositas yang tinggi, sehingga menyebabkan partikel-partikel zat warna yang masih tersisa di larutan tersebut akan diabsorpsi oleh struktur karbon aktif itu sendiri. Nah, selagi kita memfiltrasi dengan karbon aktif, maka akan juga dilakukan pemutaran. Fungsi dari pemutaran ini adalah untuk meningkatkan waktu kontak antara karbon aktif dan larutan analit. Kita tahu bahwa dinamo yang kami gunakan akan berputar sekitaran kecepatan 2000 rpm. Nah, dari kecepatan sudutnya tersebut akan menimbulkan gaya sentrifugal yang akan diberikan kepada partikel zat warna,
sehingga partikel zat warna tersebut menjadi lebih berat, sehingga tertahan lebih lama pada permukaan karbon aktif untuk diabsorpsi. Nah, ion-ion air yang mempunyai densitas lebih rendah tentu akan ditarik ke bawah oleh gaya gravitasi bumi, sehingga akan ditampung pada suatu wadah. Nah, hasil tampungan tersebut atau larutan analitnya akan dimurnikan dengan metode elektrokoagulasi. Di sini terdapat 3 hal yang mesti diperhatikan, yaitu kadar COD, kadar partikel zat pewarna, dan kadar TSS. Dari 3 hal ini dari 3 hal ini ada 3 faktor juga yang mempengaruhi elektrokoagulasi. Yang pertama adalah besar sumber arus dan sumber tegangan yang diberikan. Yang kedua, jarak antara elektroda yang satu sama yang lainnya. Yang ketiga adalah waktu lamanya proses elektrokoagulasi itu sendiri. Yang pertama kita akan bahas mengenai kadar COD. Ini dapat dilihat pada gambar di samping. Terdapat terjadi naik ataupun turun. Untuk garis biru itu adalah sumber tegangannya 12 volt, tapi jarak elektrodanya itu 1,5 cm. Yang merah itu sumber tegangannya itu 12 volt sama, tapi jarak elektrodanya dilebarin dikit menjadi 3 cm. Sedangkan yang hijau itu sumber tegangannya dinaikin menjadi 25 volt dan jarak elektrodanya itu menjadi 1,5 cm. Sedangkan yang ungu itu adalah sumber tegangannya 25 volt tetapi jarak elektrodanya adalah 3 cm. Pada kadar COD dapat dilihat bahwa nilai efisiensi tertinggi itu terjadi pada keadaan kuat arusnya atau sumber tegangannya itu 25 volt, jarak elektrodanya 3 cm, dan waktu elektrokoagulasinya selama 60 menit, yaitu sebesar 29,75%. Kenapa hal ini dapat terjadi? Karena pada proses elektrokoagulasi terjadi proses reduksi di katoda yang membentuk gas hidrogen. Gas hidrogen akan membuat kontaminan mengapung sehingga senyawa organik yang masih terdapat di dalam larutan analit akan mengalami proses reduksi. Penyisian gas hidrogen akan membentuk gelembung yang dapat menurunkan kadar COD pada larutan analit. Yang kedua adalah kadar partikel zat warna. Sama seperti kadar COD, dilakukan 4 analisa yang dapat dilihat pada gambar grafik berikut. Rata-rata nilai efisiensinya ini adalah 55%, tetapi terjadi yang maksimumnya itu adalah 77%, yaitu pada kuat arus 25 volt, tetapi jarak antara elektrodanya itu, itu sumber tegangannya itu 12 volt dengan jarak elektrodanya itu 1,5 cm, yang mungkin dipengaruhi oleh limbah batik itu sendiri. Tetapi dengan melihat data ini, jika rata-ratanya itu sekitaran 55%, maka terbukti bahwa nilai dengan menggunakan elektrokoagulasi itu terbukti efektif untuk menurunkan kadar partikel zat warna. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena disebabkan pada anoda terjadi proses oksidasi. Nah, di oksidasinya ini yang teroksidasi adalah besi, menghasilkan ion Fe2+. Ion Fe2+ akan teroksidasi kembali oleh air menghasilkan besi hidroksida. Besi hidroksida ini merupakan padatan gelatin yang mempunyai pori-pori. Pori-porinya tersebutlah yang mengabsorpsi partikel zat warna, sehingga kadarnya akan semakin lama semakin turun. Yang ketiga adalah kadar TSS. Penurunan kadar TSS sangat berkaitan dengan kuat arus dan tegangan listrik yang diberikan pada elektroda. Semakin tinggi arus dan tegangan listrik yang diberikan, maka akan semakin banyak blok-blok yang terbentuk sehingga dapat mengikat material padatan tersuspensi selain partikel zat warna dan senyawa-senyawa organik lainnya, atau dapat dikatakan adalah senyawa anorganik. Hal ini juga berkaitan dengan jarak antara kedua plat elektroda. Semakin jauh jarak antara plat, maka lintasan perputaran arus listriknya akan semakin sedikit, sehingga keefektifan menurunkan kadar TSS semakin berkurang. Nilai efisiensi penurunan kadar TSS tertinggi itu sebesar 77%, yaitu pada sumber tegangan 25 volt
dengan jarak antara elektrodanya 1,5 cm yang dilakukan selama 60 menit. Berdasarkan hasil analisa ini, menurut kelompok kami, keadaan yang pas untuk melakukan elektrokoagulasi adalah dengan sumber tegangan yang mungkin bisa lebih dari 25 volt, tergantung dari aki yang digunakan. Sedangkan jaraknya itu, kami akan lebih prefer menggunakan yang 3 cm. Kenapa? Karena jika menggunakan 1,5 cm, itu akan ditakutkan menimbulkan bahaya. Karena jika jarak antar kedua elektroda itu semakin berdekatan, akan bisa menimbulkan dia itu bersentuhan, sehingga terjadi konslet. Konsletnya ini bisa membuat gelas ataupun larutan itu panas, sehingga bisa gelasnya menjadi pecah. Nah, berdasarkan dari 3 metode ini, yang pertama adalah filtrasi dengan 6 filter, yang kedua itu filtrasi karbon dengan pemutaran, dan metode elektrokoagulasi diharapkan akan menghasilkan larutan yang murni dari kontaminan-kontaminan yang berasal dari limbah batik. Selanjutnya, mengenai kesimpulan dari hasil penelitian kami akan disampaikan oleh Mazaya Aurora Rashika Sasmita. Kepada dipersilahkan. Baik, untuk kesimpulan dari penelitian yang kami jalankan ini, yang pertama, untuk filtrasi pertama dengan 5 filter terbukti efektif untuk menghilangkan zat-zat partikel warna, yaitu ramazol 10 ppm dari warna kuning menjadi putih, kekeruhan, dan ramazol ditambah limbah batik menjadi warna merah menjadi warna kuning. Yang B, pada filtrasi kedua dengan karbon aktif mempunyai nilai efisiensi penyisihan atau adsorpsi partikel zat warna tertinggi sebesar 61,78% dengan menggunakan sebanyak 200 gram karbon aktif dengan waktu 180 menit pengadukan. Lalu yang C, pemutaran dilakukan dengan kecepatan sudut 2000 rpm. Yang D, nilai efisiensi penurunan kadar COD, partikel zat warna, dan TSS adalah sebesar 29,75%, 55%, dan 54% dengan mengatur kondisi elektrokoagulasi pada sumber tegangan 25 volt dengan jarak antar elektroda 3 cm. Lalu, kesimpulan yang kedua, diharapkan kadar COD dan TSS yang dihasilkan akan berada di bawah 10 mg per liter dan kadar partikel zat warna di bawah 100 ppcu. Sekian kesimpulan yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pusvianti. Oke, terima kasih Mas Zaya. Sekian presentasi hasil laporan dari kami kelompok 3. Kurang lebih, mohon maaf, selamat sore. Oke, terima kasih, selamat sore. Oke, boleh yang pegang slide tolong pindah ke metodologi. Slide metodologi. Oke. Saya mau tanya, ini yang kemarin hasilnya ada trial atau bagaimana? Iya Bu, hasil trial dengan 6 filter itu yang ada di gambar di samping kanan atas Bu. Yang gambar pertamanya itu limbah awalnya Bu, yang merah itu yang dicampur, sedangkan yang kuning itu yang ramazol 10 ppm-nya. Sedangkan yang bawahnya itu hasil filtrasi masing-masingnya Bu. Pengerjaannya sudah sampai proses mana? Filtrasi, pemutaran, sampai sini. Yang mana untuk hasil ini? Baru sampai 6 filter saja Bu kemarin. Berarti sampai di sini ya? Iya Bu.
Oke, pertanyaan berikutnya. Pewarna yang dipakai apakah menggunakan pewarna tertentu atau menggunakan limbah? Untuk yang kuning itu Ramazol aja, Bu. 10 ppm. Sedangkan yang merahnya itu kemarin kan Gung sempat ngambil di Bogor di Batik, Bu. Itu dicampurin, Bu. Sehingga warnanya berubah jadi merah. Gitu, Bu. Saya tidak paham. Yang warna merah dicampurin dengan apa? Sama limbah batik. Yang Ramazol tadi dicampur sama limbah batik, Bu. Kenapa dicampurin? Takutnya kan kemarin kan mau trial banyak kan, Bu. Limbah batiknya itu masih sedikit, Bu. Jadi maksudnya jadi takutnya kehabisan sebelum bisa trial semuanya, Bu. Jadi untuk itu dikit dipakai, Bu, tapi dicampurin untuk apa? Partikel dan warnanya semakin banyak gitu, Bu. Oke, saya luruskan ya. Kalau kita sampling, namanya limbah. Ya limbah. Jadi jangan pernah mencampurkan walaupun itu kondisinya kurang, ya memang harus diupayakan supaya tetap seperti itu. Sedangkan pengenceran aja kalau mau dibilang nggak boleh, apalagi mau mencampurkan. Jadi fatal ya. Itu satu. Yang kedua, kalau mau misalnya, kan saya bilang boleh saja pakai model limbah batik. Jadi tidak harus pakai limbah. Jadi boleh saja ambil yang remasolnya, jangan dicampur. Karena kalau dicampur itu satu, ini udah komposisinya udah lain. Ya, yang mana sih yang limbah? Yang mana yang limbah? Yang ini atau yang ini? Yang campuran limbah itu yang merah, Bu, tapi yang Ramazolnya itu yang kuning, Bu. Yang ini berarti ya, remasol. Iya, Bu. Oke, ya ini saya masih maklumi karena anak tahun 2, tapi kalau udah anak tahun 3 saya nggak bisa terima karena sampelnya limbah, kemudian sampelnya kurang, kemudian ditambahin dengan sampel yang lain. Nah, pertanyaan berikutnya, tahu nggak di sini ada limbah, ada pewarna apa saja di dalam apa? Ada pewarna apa di dalam sini? Ada nggak informasi itu? Kalau Di saya dalam limbah tanya ya, sama di dalam limbah. ya, Bu, kalau Dalam saya limbah ini ya. iya, Bu. Kalau saya tanya Gung sih ada naftol, Bu, dari industri batiknya itu sendiri. Tapi nggak tahu lagi naftol, ya, remasol dengan naftol beda. Jadi apalagi dicampur. Kenapa? Itu tadi udah tidak tepat proses treatmentnya. Maksudnya proses samplingnya aja udah tidak tepat. Apalagi jenisnya udah berbeda. Walaupun kenyataannya memang limbah itu pasti merupakan campuran. Bisa saja pengrajinnya mungkin sebentar-sebentar pakai naftol, sebentar-sebentar pakai remasol, sebentar-sebentar mungkin pakai pewarna yang lain. Oke, ada banyak macam namanya saja limbah, tapi kenapa saya larang campur? Airnya saja udah beda. Air yang dipakai oleh limbah industri batiknya itu beda dengan air yang kita encerkan di lab. Oke, jadi secara dasar udah beda. Itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ini jangan sama sekali mencampur sampel dengan alasan tidak cukup. Jadi jangan sama sekali. Oke. baik, Bu. Mengencerkan, walaupun mengencerkan itu sebenarnya salah. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, apa gunanya proses pemutaran di sini? Ini apa gunanya? Yang lain bisa menjawab ya, jangan nyong saja. Silahkan. Jadi yang untuk pemutaran itu untuk agar zat pengotor yang masih ada dalam limbah batik itu yang lolos pada proses absorpsi, dia bisa ke bisa kembali bersentuhan dengan karbon aktif biar
biar nanti semakin murni, Bu, hasilnya. Setahu saya. Ada lagi yang jawaban lain? Mungkin itu bagian saya, Bu. Tapi ya mungkin saya akan menjelaskan sedikit, Bu. Jadi kan kan ada pemutaran kan, Bu. Di situ kan ada kecepatan sudut. Nah, itu akan memberikan gaya sentrifugal ke partikel zat warna yang mungkin masih lolos gitu, Bu. Jadi partikel zat warnanya ini akan semakin berat dibandingkan dengan larutan airnya, Bu. Sehingga saat beratnya itu maka dia lebih kuat tertempel di karbon aktifnya, Bu. Sehingga larutan yang airnya itu lebih condong ketarik ke gaya gravitasnya ke bawah gitu. Apa bedanya kalau misalnya kita hilangkan proses pemutaran di sini, kalau langsung ke elektrokoagulasi, ada nggak bedanya? Mungkin bedanya itu, Bu, agak semakin lebih banyak mungkin, Bu, partikel zat warna yang ikut sama airnya gitu, Bu. Karena kalau kita kan proses absorpsi dengan karbon aktif itu membutuhkan waktu gitu, Bu. Semakin lama dia tertahannya, maka semakin bagus dia terabsorpsi di karbon aktifnya. Sehingga menurut saya untuk gimana caranya semakin lama dia tertahan di karbon aktifnya, salah satu solusinya itu dengan pemutaran gitu, Bu. Sekarang masalahnya, di sini kan kita sudah filtrasi nih, hasil filtrasi, oke lah kita anggap ini limbah yang sama. Waktu setelah melewati medium filtrasi ini, bentar. Oke, setelah melewati ini, larutan yang dihasilkan yang mana? Yang ini ya? Untuk yang Ramazol yang itu, Bu, yang putih kekeruhan. Tapi untuk yang campuran itu masih agak kekuning-kuningan gitu, Bu. Oke, awalnya bagaimana warnanya? Kalau yang campuran kan warnanya merah kan, Bu. Itu menjadi kuning-kuningan mau keputihan. Tapi kalau yang Ramazol yang 2 ppm itu dari kuningnya itu jadi putih, langsung putih kekeruhan gitu, Bu. Oke, nanti di laporannya harusnya tunjukin ya warnanya. Ini di sini tidak jelas. Menurut saya ya, ini ada barang-barang yang nggak perlu, kayak botol itu kan pasti pakai, kemudian gunting pasti pakai, lem tembak itu pasti pakai, pisau pakai. Kalau barang yang utama ini tidak terlalu perlu, jadi mungkin bisa diminimkan. Tapi yang perlu ditunjukkan adalah misalnya larutan pertamanya kami itu seperti ini, kemudian setelah filtrasi seperti ini hasilnya. Ya, ini di sini kelihatan sih, cuma kurang jelas karena fotonya di-shrink, jadi tidak terlalu jelas. Oke? Jadi Baik, Bu. mana Nanti akan diperbaiki lagi, Bu. tidak ada penjelasannya. Kemudian tadi saya cuma concern karena di sini kan ada pemutaran. Itu suatu hal pemutaran. Kalau misalnya itu hasilnya sudah agak jernih, apa gunanya karbon aktif? Terus mengapa tidak misalnya menyatukan? Ini konsepnya apa sih di sini nih? Konsep apa yang dipakai di sini? Konsepnya itu sebenarnya masih sama, Bu, absorpsi sama karbon aktif, tapi pemutaran itu sebagai tambahan aja, Bu. Untuk apa? Untuk dia itu lebih tertahan aja partikel zat warna karbon aktifnya. Nah, kenapa kami gunakan lagi karbon aktifnya? Karena kayak takutnya limbah batik yang nanti di trialnya itu, Bu, agak pekat gitu, Bu. Jadi difiltrasi dengan 6 filter mungkin masih ada partikel-partikel zat warnanya, sehingga makanya setelah di filter di 6 filternya itu difiltrasi lagi tapi dengan karbon aktif gitu. Oke, sekarang apa yang dibayangkan ketika proses pemutaran terjadi? Tadi saya sudah dengar sebentar ya. Apa yang terjadi ketika proses tadi, kalau tidak salah dengar ada 2000 RPM kan? Iya, Bu. Jadi biar ada kecepatan sudut tersebut, nah yang partikel-partikelnya itu ikut juga berputar, Bu. Nah, pemutarannya itu akan memberikan gaya sentrifugal ke masing-masing partikel, Bu. Sehingga sebelumnya misalnya masanya itu 1 mikrogram, itu akan menjadi berkali lipat tergantung dari pemutaran sudutnya itu, Bu. Sehingga partikelnya itu menjadi agak lebih berat. Lebih beratnya itu otomatis dia akan lebih
banyak tertahan di karbon aktifnya, Bu, sehingga karbon aktifnya itu akan semakin efektif karena lama waktu yang dibutuhkannya juga diberikan, sehingga lebih mengabsorpsi partikel zat warnanya gitu. Oke, sekarang kira-kira sudah tahu kan warna karbonnya pasti hitam ya. Di bawah sini kalian udah dapat sejernih ini ya. Udah dapat sejernih ini ya. Iya, Bu. Dengan adanya pemutaran, dengan proses tumbukan dan sebagainya itu, apakah larutan kalian akan lebih jernih dari ini atau mungkin malah jadi gelap warnanya di sini? Kemungkinan, Bu, agak gelap dikit, tapi kayaknya tidak, Bu, karena pas di bawah karbon aktifnya itu dikasih kain panel lagi gitu, Bu, sehingga yang kemungkinan yang ngikut dari mungkin partikel karbonnya mungkin akan mengikut, Bu, tapi kayaknya lebih banyak yang turunnya itu si airnya gitu, Bu. Mana yang lebih efektif kalau kalian masukkan langsung karbon di sini? Karena di sini ya, ini kemungkinan satu, karbonnya kan cukup halus, kemudian kecepatannya sangat tinggi, 2000 rpm. Nah, justru bisa-bisa larutan yang jernih tadi ini, yang mungkin semi jernih ini bisa jadi kotor oleh warna hitam ini. Kemudian akan jadi keruh lagi. Oke. Itu cuma bayangan saya karena saya pernah coba karbon aktif RPM sekian ribu. Kemudian nanti otomatis di sini akan ada larutan yang terpisah. Kira-kira karbonnya itu lebih ringan atau lebih berat? Lebih berat sih, Bu, ngikutin partikel zat warnanya. Serius? Pernah lihat arang yang halus itu melayang atau tenggelam? Melayang. Melayang. Nah, sekarang interaksinya dengan pewarna tadi, entah mau limbah, entah itu mau remasol, model limbahnya remasol, itu interaksinya fisika atau kimia? Fisika, Bu. Fisika. Jadi kira-kira dia nempel secara permanen atau cuma sementara? Sementara sih, Bu. Sementara. Jadi ada kemungkinan dia akan mengikuti fase karbon yang mungkin ada di bawah, mungkin ada di atas. Kalau menurut saya itu lebih di atas, karena kalau pakai karbon dengan ukuran yang tadi dibilang berapa mikron itu sangat halus. Bisa saja ya jadi malah ke atas. Ke atas berarti tadi dibilang ada solusinya pakai kain flanel. Kayak adakah itu betul-betul molekul pewarnanya itu akan turun ke bawah atau malah nempel sama karbon, dan karbonnya itu air yang turun itu bukannya malah jernih, malah jadi abu-abu atau malah gelap. Mungkin jauh lebih jernih daripada yang tadi saya sebutkan ini. Oke. Jadi kenapa misalnya idenya ini, ya bisa jadi ya kalau misalnya itu CNT, karbon nanotube dan sebagainya, mungkin jadi dia punya molekul-molekul nano yang lebih halus, malah bersatu, malah terdispersi ya. Bisa jadi ya. Iya, Bu. Artinya saya kurang tahu kalau mungkin ada ide putaran, karena memang waktu kontak, waktu sentuh itu ada hubungannya. Cuma jangan sampai di sini larutan yang sudah jernih, dengan pemutaran yang dengan ukuran partikel karbonnya yang mungkin besar kah atau terlalu kecil, kemudian interaksi fisikanya jadi dia jadi malah mengaburkan larutan yang ada itu. Gitu loh. Kemudian di limbah batik itu yang kalian dapat selain warna, ada pencemar atau kontaminan apa lagi? Untuk limbah batiknya, Bu, itu yang pas kita dapat itu yang minta itu nggak ada kontaminan apa lagi sih, kayak pengen cuma zat warnanya aja yang keruh terus sama baunya itu yang nyengat banget gitu, Bu. Mungkin itu aja. Oke, pernah lihat proses membatik? Belum pernah, Bu. Belum. Karena Pernah, saya ada sendiri. yang pernah. Yang
lain? Belum, Bu. Belum. Saya belum, Bu. Belum. Mas saya? Belum pernah. Belum pernah. Nah, di sini kalian pilih ya untuk ini filtrasi ya. Ini zeolit. Nah, saya belum tanya juga nih satu-satu nih. Zeolit, kerikil, pasir silika, rambut, kapas, scan panel. Ini ada fungsinya nggak masing-masing? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, coba. Kalau yang untuk zeolit, karena dia terdapat struktur berpori yang mempunyai sisi aktif, jadi dia dapat mengikat kation dan mempertukarkan ion pada larutan limbah. Terus dia juga bisa mengabsorpsi partikel-partikel pengotor, termasuk zat pewarna melalui pori-pori tersebut. Terus kalau pasir silika itu, karena dia material dengan ukuran yang kecil, jadi dia mempunyai kemampuan absorben yang baik. Terus kalau rambut dia terdapat keratin yang merupakan mikrofibril berrongga. Jadi dia berfungsi untuk mengikat senyawa jenis lemak. Kalau selanjutnya untuk menambah material filter yang tadi sebagai penyaring suatu suspensi, maka kami menggunakan kerikil sebagai lapisan pertama pada proses filtrasi, Bu. Mungkin begitu. Terus di sini Saja. juga apa? Bagaimana, Bu? Itu saja. Mungkin di sini ada tambahan yang kapas itu, Bu. Dia kapas itu jadi setiap antara filter itu kita kasih pembatas itu, terus ada kerikil, dikasih kapas lagi, terus ntar kerikil buat kayak penyangganya gitu loh, Bu, antar setiap filternya. Oke. Rambut tadi Maya sebut untuk apa, Maya? Oh, rambut itu karena dia terdapat keratin, jadi dia dapat mengikat senyawa jenis lemak. Nah, ukuran rambut di sini kan sebesar 100 mikrometer. Jadi, gabungan dari tumpukan rambut ini akan menghasilkan celah berpori yang kecil, tetapi memiliki luas permukaan yang besar. Nah, hal-hal ini yang membuat partikel-partikel dari zat warna akan tertahan di antara pori-porinya, Bu. Nah, kalau untuk pasir silika itu, pasir silikanya kan ukurannya, materialnya kan ukurannya juga kecil juga tuh. Nah, mempunyai juga kemampuan yang absorpsinya juga sangat baik gitu. Oke, berarti ini masih kurangnya. Tadi saya tanya kan di dalam limbah batik selain pewarna, terus Ida jawab ada bau juga. Oke. Nah, tadi kan sudah apa guna rambut? Katanya untuk menyerap lemak ataupun untuk apalah, ada hubungannya dengan lemak. Nah, kira-kira di limbah batik ada lemak atau enggak? Bu, mungkin sebenarnya kemungkinan besar tidak ada lemak, tetapi yang konsep utama dari rambut dia itu adalah ukuran dari rambutnya itu sendiri, Bu, yang berukuran 100 mikrometer. Nah, dari gabungan tumpukan rambut itu, Bu, dia akan menghasilkan pori-pori dan luas permukaan yang pori-pori yang banyak, tetapi luas permukaannya itu juga besar, sehingga kemungkinan besar partikel-partikel warna yang kecil itu akan semakin banyak tertahan, Bu, di banyak pori-pori dari rambut itu. Kalau yang dia mengikat lemak itu hanya tambahannya aja, Bu. Takutnya juga yang saya cari di paper-paper juga biasanya analisis limbah batik juga dilihat faktor dari jenis minyak lemaknya gitu, Bu. Izin melanjutkan dari jawabannya Yong, kenapa
mungkin tidak unsur lemaknya itu nggak ada, tapi mudah bisa digunakan dari fisiknya, Bu. Seperti yang telah dijelaskan Maya, ada puri-purinya, kayak gitu, Bu. Jadi bisa menahan kontaminan gitu, Bu. Ada lagi yang mau tambah? Mungkin ini ya Bu, saya mau nambah, dari yang kelihatan kita fisik pas kita ngelihat limbahnya itu, emang nggak ada kayak lemak-lemak atau kayak gimana itu kita nggak ngelihat. Cuman mungkin pas prosesnya itu kan, batik itu kan kayak pakai lilin kan Bu. Menurut saya lemaknya itu bisa dari situ juga. Oke, jadi saya luruskan ya. Batik itu prosesnya, kalau originalnya itu adalah ada proses mencanting. Ya, tadi Ida sih sudah meraba-raba, tapi batik secara originalnya yang namanya batik itu merupakan proses membuat motif, kemudian proses mencanting hingga memberikan warna. Jadi kenapa? Jadi tadi alasannya dari sampai berputar-putar sampai ujung ke Ida itu kalau nggak pernah lihat prosesnya memang nggak tahu ya, karena yang selama ini mungkin yang beredar yang kita pakai itu mungkin bukan batik tapi merupakan kain dengan motif batik. Batik sendiri originalnya itu harus melalui proses canting ataupun mungkin melalui proses cap. Di dalam proses canting itu atau proses cap, di situ digunakan senyawa-senyawa itu disebut lilin tadi, atau lilin itu merupakan senyawa-senyawa turunan parafin. Nah, parafin itu tidak lain adalah lemak kan? Atau ya, itu adalah lemak. Dan kenapa? Nah, berarti tadi alasannya ini tidak benar karena kenapa pakai rambut? Kemudian ada lemak. Nah, lemaknya datang dari mana? Otomatis limbahnya harus mengandung lemak. Ngapain kita pakai rambut kalau tidak ada lemak? Oke. Karena tadi fungsinya udah jelas disebut oleh Maya. Maya menyebutkan untuk mengatasi lemak. Nah, lemaknya datang dari mana? Nah, proses membatik itu datang dari canting ataupun cap, teknik cap yang digunakan yang mana menggunakan lilin atau malam. Nah, itu kenapa. Jadi lain kali kalau menggunakan satu material perlu ada alasan. Kenapa saya pakai rambut? Karena pasti ada sesuatu dalam limbah saya, bukan hanya sekedar urusan. Nah, kalau saya tanya lagi, ini misalnya kalau ternyata ini karena saya lihat tadi tidak ada struktur apapun ya, tidak ada struktur remasol. Harusnya tadi misalnya kalau misalnya ternyata di dalam limbah yang mau didiskusikan itu ada remasol, struktur remasol harus kelihatan. Jadi ketika filtrasi mungkin tidak masalah karena itu cuma kontak fisik, cuma ada interaksi fisik. Tapi kalau misalnya sudah melalui proses yang melibatkan proses kimia, tentu saja kita harus balik-balik lihat strukturnya, walaupun mungkin interaksi kimianya itu nyaris tidak ada. Ya. Untuk kemudian, benar dari kelompok pertama saya sudah sampaikan, tunjukkan struktur, kemudian tunjukkan di mana interaksinya. Misalnya ada terjadi perubahan warna. Kenapa perubahan warna bisa terjadi? Apakah itu interaksi fisika atau interaksi kimia? Sama tadi, lemak. Kenapa pakai rambut? Karena dalam sampelnya kami itu kemungkinan ada lemak. Nah, kalau kalian bisa lihat sendiri, bisa pergi ke industri batik, di situ bisa lihat langsung kalau lemak ataupun mungkin kalau bahasa sederhana itu lilin parafin. Lilin parafin yang mengambang. Kalau siapa yang pergi sampling itu pasti bisa lihat, ya. Jadi itu. Kemudian tadi nanti pertimbangkan, saya kurang tahu nanti kalau misalnya kalian mau bikin untuk proposal, untuk submit proposal di mana-mana, perhatikan semua poin-poin yang mau dilihat dulu. Komponen limbahnya itu apa, materi apa yang saya harus pakai. Nah, susunannya nih, ini zeolit ukurannya seberapa besar. Kalau kita lihat ini disusun berdasarkan apa? Ada yang mau jawab? Kalau disusunnya itu kami dari yang
permukaannya besar ke permukaannya kecil, Bu. Jadi yang paling pertama itu yang seperti batu-batuan, kemudian lebih kecil lagi, sehingga yang pas terakhirnya itu kami gunakan kain flanel, Bu. Jadi berdasarkan luas permukaannya untuk penyusunannya. Luas permukaan atau besar partikel, Maya? Oh iya, besar partikel, Bu. Karena kalau bilang luas permukaan, bisa juga. Cuma kan zeolit itu sebenarnya bisa juga dihaluskan. Nah, kalau di sini kan main-mainnya seperti yang dikatalis kan, semakin luas permukaan berarti semakin mudah menyerap kan. Untuk zeolit itu pun sebenarnya bisa dihaluskan, kerikil pun bisa dikecilkan ukuran partikelnya. Kemudian ini satu lagi, ini kan mau rencananya kan habis di putaran dengan karbon aktif. Nah di sini nih, ini kurang penjelasan, ada nggak penjelasan tadi, misalnya gambarnya tandain yang mana katoda, mana kutub positif, mana kutub negatif. Ini siapa yang gambar, tolong ditambahin. Jadi jelas. Ya. Kemudian berikutnya, tolong pindah ke slide berikutnya. Setelah itu oke. Nah ini tadi saya ada catatan sih di sini. Saran saya ini sebentar, ini hitam punya siapa? Itu tolong dipindahkan. Oke, salah tulis ya, harusnya Remasol ya. Oke, yang Remasol ini, oke. Tadi saya mau koreksi tentang zeolit. Ini zeolit yang dia pakai ini nano ya, jadi ukurannya itu halus. Beda dengan sistem yang kalian pakai. Sistem yang kalian pakai itu adalah filtrasi yang zeolitnya besar-besar ya, bulky ya. Betul tidak? Jadi ukurannya besar-besar. Karena tadi kalau saya lihat susunannya, zeolit malah paling atas ya. Oke, kemudian di elektrokoagulasi, ini elektrokoagulasi ini paper yang sama atau gimana nih? Tiga-tiganya paper Tidak. yang sama. Paper yang sama. Oke, selama kalian trial itu adakah yang menimbang massa untuk buat sistem filtrasinya? Dari zeolit berapa massanya atau tingginya? Ada nggak? Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Kalau Kemudian ada atau tidak? Kalau filternya itu lebih ke ukuran ini aja sih, Bu, tingginya itu masing-masing filternya berapa gitu, Bu. Tapi kalau untuk massa yang ditimbang nggak di ini, Bu. Nanti Tidak ada, tapi ada tingginya ya. Boleh nanti tulis di laporannya. baik. Oke, kemudian yang limbahnya ada yang diukur nggak? Kalian udah campur sih masalahnya. Belum sih, Bu. Kemarin tuh masih trial di rumah-rumah gitu, Bu. Masih belum di lab. Rencananya mau di lab kan gitu, Bu. Tapi udah keburu ini bulan, Bu. Libur. Nggak diukur sama sekali volumenya. Yang untuk jadi model limbahnya itu nggak diukur. Diambil berapa gitu. Nggak. Kalau yang Ramadan ppm aja sih, Bu, yang diukur. Tapi yang buat analis-analis yang lainnya belum diukur. Oke, saya cuma saran ya untuk kedepannya. Yang namanya trial itu sebaiknya, walaupun kita trial, itu kan kita berarti membuang waktu ya. Itu semua dicatat. Jadi timbang, walaupun jadi tidak jadi itu nggak masalah. Berhasil tidak berhasil, jadi dan kali kalau namanya trial, karena kan kalian bakalan asisten, kalian bakalan kerja proyek multidisiplin, kalian bakalan kerja tugas akhir. Nah, trial itu kalau boleh difoto sejelas-jelasnya, dicatat masanya, ditimbang, kemudian diukur volumenya. Kenapa? Kalau kita trial, kita akan menggunakan data trial itu untuk mungkin perbandingan di eksperimen yang sebenarnya.
kalau kita nggak catat apa-apa, ini saya lihat semua pada tidak mencatat. Mungkin ada 1-2 kelompok aja dari 7 kelompok yang ada. Jadi walaupun dia tidak berhasil itu tetap didokumentasikan karena itu adalah bagian dari penelitian. Nah, kalau kayak gini kan saya catat, kan saya bisa bilang saya dapat segini, hasilnya segini, walaupun mungkin tidak berhasil seperti itu. Ini jadi pembelajaran untuk kedepannya karena kalian calon asisten, apapun itu nanti mungkin ada eksperimen harus di trial ya harus dicatat ya. Kemudian tadi saran saya untuk koagulasi tadi jangan lupa koagulasinya cantumkan katodanya apa, anodanya apa, buat skema, diagram, elektrolisisnya yang lebih lengkap. Oke, kemudian tadi ada parameter ya, kalian tahu nggak ini COD maksudnya apa, ISS maksudnya apa? Kalau COD itu kadar oksigen yang ada di larutannya itu untuk mengoksidasi senyawa-senyawa organik, Bu. Kalau yang TSS itu jumlah padatan yang tersuspensi di larutan. Oke, jadi oksigen itu di dalam limbah ada 2 jenisnya. Ada COD namanya, biasanya ini adalah parameter yang wajib dikerjakan untuk menguji limbah. Jadi ada namanya COD, ada namanya BOD. COD sendiri itu adalah singkatan dari chemical oxygen demand. Jadi kebutuhan oksigen yang terproses secara kimia, karena ada proses kimia. Kemudian BOD itu adalah biological oxygen demand, adalah kebutuhan oksigen yang terproses secara biologis, dalam arti di dalam limbah kita itu ada mikroorganisme yang bisa hidup. Nah, kita lihat berapa kebutuhannya. Nilai ini sangat penting ketika kita ingin mentreatment limbah, karena akan membantu kita, menggait kita apakah kita memprosesnya secara kimia ataupun secara biologis. Oke. Kemudian TSS itu singkatan dari Total Suspended Solid, yang menyatakan ini ada 2, ada yang namanya TDS, ada yang terlarut, ada yang tidak larut. Jadi ada suspended dan ada dissolved TDS. Kalau kalian ambil kimia lingkungan ataupun mungkin pencemaran lingkungan itu mungkin ada. Jadi ini ada parameter penting selain dari ya tergantung dari pewarna apa yang kalian diskusikan. Kalau kalian menggunakan pewarna organik berarti fokusnya pada senyawa-senyawa organik. Kalau misalnya menggunakan pewarna dengan logam-logam berat, berarti yang harus dicari solusinya adalah untuk mengatasi logam berat. Kemudian ini apa nih? Ini filtrasi ini apa nih? Yang sebelah kiri itu karbon aktif, Bu. Data analisa nilai efisiensinya, Bu. Dia semakin baiknya itu pas masanya berapa sama waktu interaksinya itu berapa. Oke, pakai karbon aktif. Nah, pertanyaan berikutnya, kalian mencoba mentreatment limbah. Kemudian bagaimana dengan bahan-bahan yang tadi kalian pakai, yang misalnya untuk filtrasi, kemudian di pemutaran ada pakai karbon, itu kira-kira bisa dipakai kembali atau enggak? Kalau untuk karbon sepertinya tidak, Bu, karena ada batas jenuhnya, Bu, kalau karbon aktif. Kalau yang 6 filternya itu kemungkinan di zeolitnya sih, Bu, juga ada jenuhnya. Sekarang tolong pikirkan, misalnya kalian berhasil nih misalnya mengatasi warna batik, tapi dalam arti bukan cuma warna ya, karena tadi ada kandungan, ada nilai COD yang harus dipenuhi. Kemudian ada nilai TSS dan ada nilai banyak sekali. Nah, kalau misalnya kalian berhasil mengatasi limbah, tapi kemudian menghasilkan limbah lain itu kira-kira gimana? Kan berarti tadi katanya karbonnya nggak bisa dipakai lagi. Itu kira-kira gimana solusinya? Solusinya itu, Bu, sepertinya kita buat pertama tuh analisa dulu, Bu. Karbon aktif yang kita buat dari arang kelapanya ini jenuhnya itu sampai berapa lama gitu, Bu. Jadi berapa lama sekali kita pakai untuk memurnikan limbah. Jadi saat limbah kita itu sekian itu udah murni, kita akan mengganti gitu, Bu. Mengganti karbon aktifnya atau mengganti zeolit. Tapi pada satu siklus tertentu kan karbonnya nanti tidak akan berfungsi kan, berarti menghasilkan limbah juga ya. Jadi
Terusnya gimana? Kita selesaikan masalah limbah cairnya batik, tapi kita juga menghasilkan limbah karbon. Kira-kira gimana? Untuk karbon dia walaupun jenuh Bu masih kalau nggak salah bisa diaktifkan kembali Bu. Tinggal karbonnya kan sebelumnya aktif karena dia jenuh jadi tidak aktif. Itu tinggal diaktifin lagi Bu. Kira-kira prosesnya itu mungkin atau tidak kalau kita regenerasi? Dari beberapa literatur yang mungkin sudah saya baca Bu, itu mungkin sih Bu, karena mengaktifkan karbon kalau nggak salah tidak terlalu sulit. Ya, jadi dalam prakteknya susah ya Yong ya, karena aku bilang ya susah ya, karena walaupun cuma ikatannya dengan sejauh ikatannya secara fisik itu ya tidak mudah. Orang cenderung itu biasanya pakai buang ya, biasanya ya. Jadi biasanya prakteknya itu diregenerasi tapi kemampuannya sudah minim biasanya. Oke, saya rasa itu saja ya. Jadi ingat tadi jangan lupa perbaiki di laporan, kemudian mungkin ya terpaksa harus tulis bahwa kami mencampurkan limbah supaya kalian ingat lain kali tidak boleh sama sekali mencampur sampel yang berbeda, itu fatal. Oke. Kemudian yang kedua, tadi skemanya diperbaiki, kemudian alasan-alasannya kenapa kami memilih ini, kemudian apalagi itu komen-komen saya tolong ini bisa dengar lagi. Ini saya taruh di YouTube boleh nggak? Boleh. Boleh, Bu. Oke, nah, jadi dengar saran dengan pertanyaan dari yang tadi ya. Ya, Bu. Dan jumlah tadi, kalau tidak ada yang mau dibikin apa ya jangan juga terpaksa taruh jumlah, ternyata jumlahnya itu tidak benar. Kalau memang tidak ada ya jangan dipaksakan. Tapi lain kali kita belajar kalau kita trial, apapun itu kita harus catat. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Bu, untuk kan Ya. hasil kan kami buat tujuan yang ini kan Bu, menentukan nilai kadar COD, partikel berwarna, dan TSS pada limbah batik dari aksi pemurnian dengan 3 metode. Nah, itu kalau kami maksudnya kalau secara kasar kami jawab kesimpulannya seperti ini Bu, diperbolehkan atau tidak Bu? Atau nggak usah aja dibuat tujuannya itu? Tujuannya tadi apa, Yom? Tujuannya ini Bu, menentukan nilai kadar COD, partikel zat warna, dan TSS pada limbah batik dari hasil pemurnian dengan 3 metode, yaitu filtrasi, pemutaran, dan elektrokoagulasi. Nah, kesimpulannya ini diharapkan kadar COD dan TSS yang dihasilkan akan berada di bawah 10 mg per liter, dan kadar partikel zat warna akan di bawah 100 patina per kalkobal itu. Saran saya tidak sih, Yom. Saran saya tidak, lebih baik mengulas metodenya. Karena ini adalah hasil dari orang lain. Hasil orang lain bisa kita bahas. Jadi misalnya penggunaan yang tepat seperti ini. Tapi karena kan kalian datang dengan ide yang lainnya, maksudnya tidak persis sama dengan paper itu. Jadi jangan membuat tujuan seperti tujuan dalam paper. Dia menentukan yang paling efisien adalah segini. Saya kira tidak sih, tapi mungkin boleh mengulas bahwa proses bisa berlangsung dengan apa daripada misalnya copy dari tujuan dari paper orang lain. Seperti itu sih menurut saya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Yang lain ada? Tidak, Bu. Nggak ada. Tidak ada, Bu. Mungkin juga ya, kan ada proses elektrokoagulasi kan, atau elektrolisis ya. Nah, itu mungkin bisa dibahas elektroda apa yang bisa digunakan itu. Baik, Bu. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, selamat sore. Sore, Bu.